Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih teman-teman di channel Umah Sinau. Nah, di segmen podcast kali ini kita bakal kedatangan tamu, yaitu silakan memperkenalkan diri. Hai teman-teman Umah Sinau, sebelumnya perkenalkan nama saya Vika Nur Hidayah. Mungkin saya jarang muncul di konten-konten Umah Sinau ya, tapi kali ini saya bersama Mbak Catur. Yaps. BTW mau ngobrol apa nih hari ini? Nah, kita ngobrol santai aja sih. Kita bahas ngalor ngidul aja tentang generasi Z ya gitu. Generasi Z. Iya. Sebelumnya kurang familiar sih menurut aku generasi Z itu. Sebenarnya apa sih generasi Z itu, Mbak Catur? Kalau setahu aku ya, generasi Z itu generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Oh, berarti kita juga termasuk generasi Z dong? Iya, kita termasuk. Oh iya, jadi generasi Z itu sebenarnya orang-orang yang kayak gimana sih? Ya, kalau generasi Z itu adalah orang yang udah dari lahir dia terhubung sama internet. Soalnya menurut sejarah gitu, internet itu mulai masuk Indonesia tuh tahun 90-an. Nah, jadi dari itu udah mulai terbiasa sama internet. Masih penasaran sih aku soal generasi Z itu. Iya. Sebenarnya kalau generasi-generasi sebelumnya itu ada ya? Ada generasi milenial. Nah, itu kita sebagai generasi Z itu kita penerus generasi milenial. Iya. Oke, berarti banyak perbedaan antara generasi Z dengan generasi milenial dong. Banyak. Ya tentunya. Kalau setahu Kafika apa itu? Kalau menurut saya sih generasi milenial dengan generasi Z itu perbedaannya dari karakteristik orangnya gitu, sama sekarang dan dulu kan beda banget gitu tentang teknologi, gadget gitu. Mungkin ya bisa Mbak Catur lihat sendiri antara Mbak Catur dengan orang tua. Iya, bisa sih, iya. Gimana tuh sehariannya kan pasti tidak lepas dari internet kan ya? Iya, gadget ya. Jadi gini, kalau misal aku di rumah gitu rasanya kayak kalau misal kebanyakan main HP pasti sama orang rumah itu ditegur kayak jangan mainan HP mulu kayak gitu. Kenapa main HP mulu? Karena mungkin ya beda generasi kita ya sama mereka gitu. Beda generasi. Jadi ini kan kita kan lahir di 2005 ya. Iya. 2005 berarti generasi Z. Kalau generasi Z tadi sampai tahun berapa? 2010. Terus sebutan untuk 2010 sampai 2000 sekarang? Setahu aku Alpha ya namanya, generasi Alpha. Oh gitu. Berarti lebih canggih dong ya dari generasi kita. Tapi kita nggak bakal bahas Alpha, kita bakal bahas generasi kita ya, generasi Z. Oke. Dan menurut kamu karakteristiknya tuh banyak nggak sih, kayak banyak, yang cenderung kayak misal dia suka yang instan gitu kan, kayak kita generasi Z itu sukanya yang instan. Cerita dari diri kita sendiri ya. Kalau aku sendiri tuh biasanya menggunakan gadget itu bisa dong nyaring mana cerita yang hoax, mana yang real gitu. Bahkan kadang ibu saya juga termakan hoax loh. Iya, karena generasi mungkin berbeda karakteristiknya ya. Gimana pengalaman kamu? Kalau aku kayak misal positifnya itu kadang internet buat generasi Z itu juga banyak banget manfaatnya, kayak contohnya buat mengembangkan diri, kayak nyebarin karya gitu, memperkenalkan karya. Kayak aku misal contoh suka bikin cerita, nah itu kita publish di website gitu. Nah nanti cari viewer aja sih buat baca gitu. Nah itu kan menyenangkan hati dan menyebarkan karya saya misal gitu, kayak gitu sih. Iya, BTW kamu kesehariannya ngapain aja tuh aktivitasnya sebagai anak generasi Z ya kan? Saya masih termasuk pelajar sih. Pelajar. Iya. Sekolah di SMK atau SMA? Luar negeri. Oh, hebat banget, luar negeri. Swasta maksudnya. Iya, ambil ini kompetensi keahlian apa Mbak Catur? Aku ambil animasi kebetulan. Animasi. Itu yang dipelajarin apa aja biasanya? Banyak sih, kayak tentang keindahan, terus ada juga yang lebih ke digital juga sih, kayak ya seiring berkembangnya zaman juga. Gitu. Iya. Oh, jadi banyak.
itu memanfaatkan teknologi banget dong ya. Bisa kayak menjual karya-karya kita di sosial media seperti itu. Lah kalau kamu sendiri? Saya sekolah di SMK kejuruan juga. Saya ambil kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Wow. Ya, Jaringan. jadi ya kayak gitu, bongkar pasang komputer kayak gitu. Jadi ya digitalnya juga sangat kental gitu ya. Namanya juga teknik komputer ya kan. Ya mantap kan guys, kayak kalian kalau minat ambil animasi, kalau enggak teknik komputer jaringan. Karena itu kayak lekat banget sama generasi Z gitu kan, komputer. Dan kalau namanya internet itu nggak akan lekang dari waktu gitu, kayak misal selalu semakin berkembang. selalu berkembang. Iya, jadi tidak ini ketinggalan zaman ya. Jadi untuk dua jurusan itu menggunakan internet itu sangat terbantu sekali Mbak Catur. Terus juga nih, kayak menurut aku generasi Z itu punya kayak dua karakter gitu. Kayak misal karakternya di dunia nyata sama dunia maya itu mereka berbeda. Misal contohnya saya di dunia nyata, misalnya saya seorang yang pemalu gitu, kayak tertutup, kayak jauh dari organisasi. Nah tapi di dunia maya saya punya karakter yang berbeda. Misal saya tuh seorang gamer yang ya lumayan bagus gitu, kayak jago dan banyak fans, bukan fans, kayak banyak yang penggemar gitu dan nonton. Nah bisa jadi kayak gitu karena kita di dunia maya bisa menciptakan karakter kita sendiri-sendiri gitu. Oh seperti itu ya. Tapi bisa nggak sih kebalikannya, kayak di sosial media kita nggak terlalu nggak terlalu booming gitu, tapi di real life kita cenderung orang yang pede, bisa percaya juga diri seperti itu. Tapi termasuk karakteristik generasi Z juga. Itu positifnya. Kalau negatifnya menurut kamu apa generasi Z itu? Mungkin apa-apa serba instan gitu ya. Jadi mungkin kurang sosial dengan masyarakat luas karena semuanya dia kerjakan dengan dirinya sendiri dan internet. Iya, dan internet seperti itu. Nah, menurut kamu nih gimana? Kamu menjadi seorang generasi Z yang sekarang lagi merasakannya, itu gimana rasanya? Jadi kalau aku sendiri nih ya, selaku anak dari generasi Z, ya kan, asik, bukan generasi milenial dong karena masih muda. Jadi menurut aku itu orang yang bebas berpendapat. Jadi apapun ya terserah aku gitu. Aku bebas meluapkan ini itu kayak gitu. Dan aku juga orang yang optimis. Jadi percaya bahwa keberhasilan ataupun kemenangan gitu aku optimis banget kayak gitu. Terus untuk perbedaan pendapat aku cenderung ya gimana caranya gitu agar aku itu bisa meluapkan semuanya gitu. Jadi kadang juga kalau ada sedikit perdebatan antara saya dan orang yang lebih tua, misalnya generasi milenial gitu, kadang juga agak sedikit sulit gitu karena kita nggak sefrekuensi, perbedaan pendapat di situ agak sulit kayak gitu. Keren banget sih, maksudnya ya ada positif dan negatifnya sendiri. Dan generasi milenial dan generasi Z itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing guys. Jadi jangan membandingkan mereka mana yang lebih baik. Jadi semuanya tuh punya kebaikannya masing-masing gitu. Iya. Terus Mbak Catur, gimana nih menurut Mbak Catur, menurut pandangan Mbak Catur nih yang kaum milenial itu gimana gitu, maksudnya tentang perbedaan dari sikap-sikapnya gitu, gimana perbedaannya dengan kita? Menurut aku ya, kalau generasi milenial itu lebih ke formal nggak sih? Dan kalau misal kita di dunia kerja, setahu aku googling juga, banyak yang generasi Z sekarang juga udah mulai ke ranah kerja. Dan di sana juga orang generasi Z itu lebih suka yang informal gitu. Iya, yang gak formal. Jadi kayak yang kerjanya enak, freelance, kayak kerja di rumah gitu, santai, ya pakai celana pendek apa-apa, pokoknya kerjanya di rumah santai gitu. Kalau orang milenial gitu lebih cenderung ke yang formal, pendidikan formal, kayak misal contoh kita ke dokter, gitu. Contoh kita ke dokter itu contoh generasi milenial ya.
ke dokter, dibilangin dokter ini, mereka pasti langsung oh iya saya nurut. Tapi kalau generasi Z pasti mereka kritis. Seperti Kayak misal kita Contoh. akan tetap masa sih, kayak kita pasti bakal searching lagi, cari tahu lagi, kayak cari beberapa sumber, kita cari banyak informasi lagi kayak gitu sih menurut Jadi aku. nggak gampang percaya dengan satu sumber gitu Iya, ya. kita pinter sih nyari berbagai Jawaban sumber. lain gitu dari internet juga. Kan nggak lepas dari internet yang namanya generasi Z itu. Dan makanya generasi milenial itu kebanyakan masih suka ke bawah hoax gitu, kabar hoax. Iya, soalnya mereka ya agak kurang perkembangannya di internet seperti itu. iya. Karena kita dari kecil juga internet sudah berkembang ya, sudah berkembang, dan dari kecil juga kita juga memanfaatkan itu seperti itu. Contoh, BTW kamu megang HP dari kelas berapa sih? Kalau aku megang HP jujur dari kelas 5 SD. 5 Tapi SD. itu masih HP Nokia yang karena belum terlalu ini ya Android ya, iya. Android yang dan layar itu sentuh belum kesambung internet sih, masih kayak Bluetooth gitu-gitu buat sharing video atau foto gitu. Tapi masih udah ada kameranya dulu. Iya. Dan terus kita masih bisa telepon gitu ya, dan SMS juga. Terus di kelas 6 upgrade, di HP-nya masih sama, cuman itu udah layar sentuh dan itu udah bisa buat akses Facebook sama BBM dulu. Iya dulu, iya kan? Iya sering pakai BBM gak sih? Iya, Facebook juga dulu, tapi belum masuk ke WhatsApp Iya, seperti belum. itu. Paling belum. Twitter ya udah ada Twitter. Tapi ya aku termasuk yang nggak terlalu ikutin BBM sama Twitter sih, gitu. Lebih ke Facebook dulu ya. Iya, Facebook. Karena di situ juga fitur-fiturnya udah bisa buat chat, posting video ke publik gitu. Bikin grup, invite grup gitu-gitu, asik sih dulu. Dulu itu juga udah gimana ya, menurut kita dulu kan udah wah canggih banget gitu. Iya. Apalagi zaman sekarang udah WhatsApp, bisa video call sampai 5 orang ya kan. Pokoknya sekarang itu semakin maju, semakin canggih. Iya. Keren lah ya. Namanya teknologi nggak akan lekang dari zaman ya. Dan kalau kita melipir sedikit ke generasi alpha, kayak misal kita berapa tahun ke depan pasti kita akan juga sama seperti kayak orang tua kita, di mana orang tua kita kan generasinya bisa dibilang milenial ya, kayak kita juga mungkin akan sama merasakan hal itu, kayak kita juga nggak akan secepat itu bisa mengejar cepatnya teknologi kayak sekarang gitu loh. Ya, jadi berarti gitu mungkin sih. nanti anak-anak kita bakal lebih canggih Iya, mungkin ya. lebih canggih, mungkin ada mobil terbang, nggak tahu kan. Iya, bahkan teknologi udah banyak banget diciptakan di luar negeri yang mungkin wah kok bisa ya seperti itu, teknologi canggih dari berbagai negara. BTW menurut kamu Indonesia bisa nggak ya kayak gitu? Bisa, dan mungkin juga banyak optimis lah ya, kita optimis, sebagai generasi Z, Indonesia akan jaya pada masanya. Ya emang udah jaya sih ya Indonesia. Jadi menurut kamu generasi Z sekarang itu anak-anaknya gimana sih? Yang itu ya keseluruhan di Indonesia gitu. Mungkin ya itu sih, balik lagi kayak maunya yang simple, maunya nggak mau ribet. Tapi banyak yang berprestasi ya. Iya, banyak. Generasi Z. Menurut kamu gimana generasi Z di Indonesia? Kadang kan generasi Z, generasi milenial itu kan banyak yang jadi atlet gitu. Terus lebih ke jenjang formal ya. Iya, menurut kamu generasi Z di Indonesia sekarang itu lebih ke apa sih prestasinya? Oh, jadi kalau menurut aku generasi Z sekarang tuh udah lebih ngerti dia mau apa, karena dia bisa explore semuanya tuh di internet. Jadi dia tuh udah tahu kayak oh aku mau jadi YouTuber, aku mau jadi kayak juru masak, tapi dia nggak harus dia nggak harus les masak, dia bisa lihat YouTube, bisa lihat Google dan semuanya, pokoknya kayak dia cari tahu di internet. Iya, gitu. Makanya sekarang banyak anak-anak yang udah berprestasi ya di media sosial, banyak viral juga di TikTok gitu. Karena mereka memanfaatkan teknologi sebagai generasi Z. Yaps, gitu. Jadi menurut Kak Vika, kesimpulan dari cerita kita hari ini tentang generasi Z itu apa, Kak?
Jadi generasi Z dan generasi milenial sudah dijabarkan tadi memang sangat berbeda ya guys. Namun dari perbedaan itu mereka juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So buat kalian jangan pernah ya membeda-bedakan antara generasi milenial dan generasi Z seperti itu. Oke. Gimana kalau Mbak Catur? Ya gak beda jauh dari Kak Vika gitu ya. Jadi kayak kita sebagai generasi milenial pasti kita sebagai generasi Z pasti punya poin-poin kita sendiri yang kalau misal kita jelaskan ke generasi milenial itu berbeda. Iya, Maaf, betul. salahkan. Oke, buat kalian juga di rumah tetap stay di Umah Sinau ya. Dan aku juga nggak bakalan bosen-bosen nemenin Kak Linda di sini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau tanya atau mau request, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa buat like dan subscribe. Oke, thank you. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.